Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arya Winduwati. Saya adalah salah satu dari peserta Latsar CPNS Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 golongan 3 angkatan 26 nomor 22. Di sini saya akan menceritakan tentang apa saja yang saya pelajari hari ini dari kegiatan belajar sinkronus dan asinkronus bersama Bapak Guntur Yulianto. Pada pagi hari ini, kami semua dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh Pak Guntur. Sebelum dibentuk menjadi beberapa kelompok, kami disuruh untuk mengisi tes psikolog. Kemudian dari tes psikolog itu kita mengetahui kita ini cenderung kemana, ke proses, ke idea, ke people, atau ke yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian dari 4 ini dikelompokkan masing-masing, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A dan kelompok B sama-sama rata, sama-sama ada yang memiliki idea, ada yang memiliki people, ada yang memiliki proses, dan lain sebagainya. Sehingga dari 2 kelompok ini diharapkan memiliki potensi yang sama, ide yang juga sama, dan juga kemampuan berpikir analitis yang juga sama, seperti itu. Nah, core value-nya ASN berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kemudian saya membaca artikel mengenai new normal pada saat COVID-19 terjadi. Walaupun sampai saat ini pun sebenarnya COVID-19 juga sudah terjadi. Seperti itu. Saya membaca artikel dan saya juga menonton sebuah video tentang new normal seperti berikut ini. Econers belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Dari video tersebut kita menyadari bahwa dampak COVID-19 sangatlah tajam, sangatlah besar di perekonomian Indonesia maupun di swasta, BUMN maupun pemerintahan, dan juga masyarakat luas, seperti itu. Kemudian setelah saya analisis manfaat dari core value-nya berakhlak ini,
bagaimana seorang ASN harus bisa menerapkan prinsip berakhlak pada saat keadaan new normal. Jadi, salah satu kondisi new normal adalah percepatan birokrasi kita dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dan praktik. Dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil dengan mengedepankan pemanfaatan informasi, teknologi, dan kecepatannya. Kondisi pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma pekerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada hasil daripada prosedural. Percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home. Nah, ini sehubungan dengan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada COVID-19 seperti ini, semua kantor menerapkan WFH, yaitu work from home. Kemudian masyarakat yang mau mengurus sesuatu pada kantor tersebut otomatis juga dibatasi. Nah, agar tetap efektif dan efisien, maka pemerintah memberlakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semuanya bisa diakses melalui online. Jadi itu tetap memudahkan masyarakat, tidak membahayakan masyarakat, dan tetap memudahkan para ASN untuk tetap bekerja. Kemudian pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting sudah menjadi keseharian ASN pada seluruh instansi pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekarang sudah umum melakukan telemeeting atau teleconference dan mengadakan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lokasi sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu dan biaya. Ini termasuk dalam core value berakhlak yang adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Jadi ketika ada kasus COVID-19, ada perubahan new normal, ASN juga harus tetap langsung cepat tanggap beradaptasi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tak terbayangkan berapa dana yang dapat dihemat dari the new normal, penyederhanaan rapat-rapat koordinasi baik di dalam kota maupun luar kota. Efisiensi waktu dan anggaran akan terjadi secara besar-besaran sehingga dapat dilakukan refocusing anggaran untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan penting, seperti dana bantuan untuk COVID-19 contohnya. Hal ini termasuk dalam core value berakhlak, yaitu akuntabel. Akuntabel berarti menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Masa-masa work from home diharapkan dapat menjadi ajang latihan bagi ASN untuk terus menginternalisasikan core value ASN berakhlak, mengembangkan ide-ide dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik. Ini termasuk dari core value berakhlak, yaitu kompeten. Kompeten berarti menggunakan otak kita untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Menciptakan perilaku dan budaya dalam transformasi digital dalam suatu organisasi dibutuhkannya growth mindset, yaitu pola keinginan untuk terus berkembang dan ingin selalu belajar pada tiap anggota. Individu yang memiliki growth mindset akan berpikir untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien. Produktivitas kerja pegawai akan meningkat seiring pola pikir yang mereka terapkan. Jadi, itu termasuk dalam core value berakhlak, yaitu kolaboratif. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, di sini tujuan bersamanya adalah produktivitas pekerjaan secara bersama-sama. Jadi, setiap anggota harus memiliki tujuan yang sama yaitu memiliki growth mindset agar tercipta tujuan bersama. Tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, peran kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan memiliki peran penting untuk merealisasikan ekosistem inovasi di lingkungan kerja. Melalui inovasi-inovasi yang ditanamkan pada setiap anggota, organisasi harus didukung oleh pemimpin yang memiliki tanggung jawab tertinggi, harus memiliki pola pikir berinovasi. Nah, di sini ini termasuk harmonis dalam core value berakhlak, yaitu menghargai setiap orang maupun latar belakangnya.
Jadi dari berbagai macam kondisi tadi kita juga sudah bisa menarik ASN dengan core value berakhlaknya. Seperti itu. Jadi itu hari ini saya mempelajari tentang cara menarik kesimpulan dari beberapa kondisi yang ada pada saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.